Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karamah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kamu mati kecuali tetap dalam keadaan muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Absus salam wasilul arham wa at'imul ta'am wa sallu fil laili wan nasu niyam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama, sebarkan salam. Yang kedua, sambung silaturahim. Yang ketiga, berilah makan orang-orang yang butuh makanan. Dan yang keempat, tegakkanlah sholat malam dikala manusia kebanyakan sedang tertidur atau sedang terlena. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya mari kita ucapkan dan kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang berbahagia ini di rumah ahli bait yang penuh dengan keberkahan ini. Kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dan rasa taat, serta dilandasi keikhlasan semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan sejak dari niat, langkah, sampai dengan amal ibadah yang kita lakukan di rumah yang berkah ini, semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari sama-sama kita ucapkan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan dengan selawat salam yang selalu kita ucapkan kepada beliau, insyaallah di yaumil akhir nanti termasuklah kita ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang semangat mengucapkan amin masuk surga. Amin. Ya, makin kuat makin cepat. Ya. Dan yang tidak mau mengucapkan amin, mudah-mudahan ya suaminya kawin lagi. Ibunda sekalian, cuma bercanda supaya ngantuknya hilang. Ibunda sekalian yang saya hormati dan muliakan,
Di awal muqaddimah tadi saya sudah membacakan surah Ali Imran ayat 102 yang selalu dan sering dibaca diulang-ulang dalam setiap khutbah, dalam setiap majelis taklim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan tetap dalam keadaan muslim. Surah Ali Imran ayat 102 ini menjadi dalil yang pertama, setiap orang yang beriman diperintahkan atau diwajibkan menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, selain menjadi orang yang bertakwa, diperintahkan juga supaya mati mengakhiri hidup dalam keadaan muslim, beragama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, surah Ali Imran ayat 102 ini juga menjadi dalil, menjadi alasan syarat orang untuk masuk surga. Ya, syarat orang masuk surga. Setelah dia beriman, dia harus mempunyai nilai takwa. Iman dan takwa itu makanya biasanya satu paket, disebut dengan istilah imtak. Apa beda iman dengan takwa? Kalau iman cuma percaya aja, yakin, percaya, yakin. Nah, tapi kalau takwa, disitulah pengamalannya. Takwa itu kata para ulama, terutama Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan. Jadi apa yang namanya perintah Allah buat, apa yang namanya larangan Allah tinggalkan, itu takwa. Jadi orang beriman aja tidak lengkap, tidak sempurna kalau nggak bertakwa. Gitu. Kemudian menjadi dalil juga surah Ali Imran ayat 102 ini, ya, supaya lebih lengkap lagi iman dan takwa ini dibalut dengan syariat yang namanya Islam. Nah, ya, dibalut dengan syariat yang namanya Islam. Artinya apa? Kalau ada orang beriman, orang bertakwa, tapi agamanya nggak Islam, nah, berarti dia nggak bisa masuk surga. Itu penjelasan para ulama kita. Kalau ada orang ngaku beriman, kan banyak orang yang beriman dalam hidup ini, ya, percaya sama Tuhan, beramal, bertakwa, ya. Bertakwa itu artinya beramal, buat bagus, tinggalkannya nggak bagus. Tapi agamanya, syariatnya nggak Islam, nah, nggak bisa juga masuk surga. Oh, berarti surga itu milik orang Islam? Tidak, surga itu milik Allah. Tapi Allah hanya perkenankan yang masuk surga orang Islam. Itu aja. Jangan nanti terus berpikir, oh, itu surga itu hanya milik orang Islam aja. Enggak, surga itu milik Allah, murni milik Allah. Tapi yang Allah perkenankan masuk surga, syariatnya hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama, syariat, ajaran yang benar, yang hanya berasal dari sisi Allah, cuma Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala min. Siapa yang mengambil, menuntut agama selain Islam, maka selamanya akan ditolak. Selamanya akan ditolak, ya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ajaran agama itu. Nah, itu makanya kita yang setiap hari ini selalu bermajelis taklim, ya, belajar, kemudian beramal ibadah, mari kita sempurnakan aktivitas kita ini
dengan pertama meningkatkan keimanan, yang kedua ketakwaan, dan yang ketiga kita tetap jaga nilai ajaran Islam sampai mati. Nah, siapa yang mati tidak dalam Islam nggak selamat. Jadi matinya harus dalam Islam. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari akhir itu nanti tidak ada yang bisa memberikan manfaat bantuan, baik harta yang kita miliki maupun keturunan yang kita punya, kecuali kalau kita menghadap Allah, kembali kepada Allah dengan membawa hati yang berisi dengan salim. Salim itu makna dari Islam, hati yang berisi dengan ajaran Islam. Jadi akhirat nanti orang masuk Islam kalau bicara agama, agamanya Islam. Loh, kalau agama-agama yang lain itu bagaimana? Ya kalau dia mau masuk surga juga, ganti nama agamanya jadi Islam. Ya, jangan ada Islam tapi alirannya itu ya cabangnya itu gak jelas. Nah, jadi kita harus menjaga itu dengan baik sampai mati. Ibunda sekalian yang saya hormati dan muliakan. Kemudian dalam hadis Rasul mengatakan, ini lebih lengkap lagi. Kalau surah Ali Imran ayat 102 tadi kan hanya bicarakan tentang perintah umum, syarat umum, ya. Kalau mau masuk surga itu beriman, takwa, Islam. Nah, dalam hadis Rasul lebih menjelaskan lagi, lebih merinci lagi. Syarat masuk surga itu yang pertama afsus salam. Sebarkan salam. Itu makanya seorang muslim dalam hidup dan kehidupan ini, dimanapun dia kalau ketemu mesti ucapkan salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib. Tapi nilainya sama-sama, dapat pahala yang sama. Assalamualaikum 10, warahmatullahi 20, wabarakatuh 30. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Menjawab pun akan sama kalau jawabannya sama. Tapi hukumnya beda. Mengucapkan itu perintahnya hanya bersifat anjuran, sunnah. Tidak dipaksa. Enggak berdosa kita enggak mengucapkan salam sama orang. Sekalipun itu orang Islam, ya. Apalagi orang kafir kan. Tapi kalau kita sudah dikasih salam oleh seorang muslim, bukan orang kafir ya, oleh seorang muslim, maka wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Kalau sendiri jadi wajib fardu ain, wajib ain kalau sendiri. Tapi kalau rame-rame jadi fardu wajib kifayah. Nah, kalau sendirinya kita ya kewajiban kita sendiri harus dijawab itu. Tapi kalau rame-rame, nah, siapa yang sudah menjawab maka yang lain tidak kena tuntutan, tidak berdosa. Cuma yang tidak menjawab itu kan nggak dapat apa-apa. Rugilah kalau dihitung dari segi pahala kan. Karena yang dapat pahalanya itu yang jawab. Yang nggak jawab yang nggak dapat. Walaupun memang dia nggak berdosa, tapi pada sisi itu dia nggak dapat untung. Padahal pahala itu hal yang sangat dibutuhkan nanti di akhirat. Kalau di dunia ini mungkin yang namanya pahala itu nggak bisa ditukarlah dengan duit ya atau voucher ya. Walaupun banyak kali pahala kita, kalau belanja kan tetap harus bayar pakai duit. Nggak bisa pula ya, Pak saya banyak kali pahala saya, Pak bisa tukar nggak? Nggak bisa juga. Tapi di akhirat nanti duit-duit kan nggak laku, voucher-voucher nggak laku. Apa yang laku? Pahala. Nah, makanya dua-dua kita cari di dunia ini, semangat kerja nyari duit, ya, atau voucher. Untuk akhirat kita semangat beribadah nyari pahala. Supaya nanti sama dua-dua. Jadi kalau doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu jangan semangat satu. Minta kita kan dua. Ya semangat dua-dua gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah, kerja keras lah. Kan gitu. Wa fil akhirati hasanah, beramal ibadah. Nah, gitu. Baru bisa. Itulah makanya kita
ya dianjurkan sebagai muslim ini beramal rutin walaupun sedikit, nggak apa-apa. Jadi mengucapkan salam itu kan sebenarnya amalnya sedikit ya, kecil, tapi kalau rutin itu kan pahalanya nggak terasa. Namun demikian, kalaupun kita mau menebarkan salam ini, mengucapkan salam ini yang betul-betul lah. Kadang-kadang ada orang mengucapkan salam itu nggak jelas dia. Salam yang jelas tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau penuh assalamualaikum warahmatullahi. Nggak mau lagi assalamualaikum, tapi jelas. Jangan ada kadang-kadang assalamualaikum nggak jelas. Ya? Nah, Waalaikum itu apa? Ada kadang-kadang kedengarannya kalau menjawabnya pakai kum aja. Yang mengucapkan Waalaikum, yang jawab kum. Kalau salah yang diucapkan, dia nggak dapat pahala. Yang berpahala itu harus betul. Kenapa? Harus betul. Kalimat salam itu kan nama Allah itu. Berarti kita kan sedang memberikan satu kebaikan kepada orang lain. Makanya harus betul-betul. Kalau salah kalimatnya kan berarti nggak kebaikan. Mele itu aja. Waalaikum. Mele itu artinya apa? Mele untukmu katanya. Kan susah itu. Nah, itu makanya harus betul-betul supaya hasilnya juga bagus. Karena intinya salam itu adalah mendoakan. Inti salam itu adalah mendoakan ya, keselamatan bagimu. Demikian juga dengan rahmat Allah dan juga keberkahan dari Allah untukmu, kan gitu. Jadi kalau salah nanti yang kita bilang ya salah pula yang kita doakan, kita sampaikan kepada orang itu. Makanya kalau ada orang mengucapkan salam nggak sempurna, nggak bagus, jangan dijawab. Sekalipun dengan jawaban yang tadi itu kum aja atau lam, nggak usah. Karena kesannya jadi main-main nanti. Takutnya kita bukan berpahala malah berdosa. Nah, kan itu ya. Takutnya di situ. Jadi sebarkan salam. Tapi para ulama hadis mengatakan makna nebarkan salam itu bukan sekedar ucapan loh. Bukan sekedar ucapan, tapi juga perbuatan. Artinya seorang muslim di mana aja berada dia harus bikin orang lain selamat. Dalam hadis lain dikatakan oleh Rasul al-Muslim man salima ghairi min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang selamat orang lain dari lidahnya dan tangannya. Nah, jadi artinya apa? Seorang muslim itu juga harus menebarkan keselamatan itu dalam bentuk perbuatan. Jadi jangan pandai mengucapkan assalamualaikum tapi kerjaannya nyakit-nyakiti orang. Itu nggak betul juga. Jadi yang pertama ya, menebarkan salam maknanya ucapan dulu. Yang kedua adalah perbuatan. Ya baik-baikanlah sama orang. Jangan terlalu merasa kita paling benar, paling baik, paling rajin. Pokoknya yang paling-paling itu nggak usah lah. Yang sedang-sedang aja. Nanti bukan apa-apa. Kalau ternyata tahu orang celah kita yang kecil sedikit aja, malu kita nggak tanggung-tanggung. Karena kenapa? Sebelumnya kita merasa paling. Padahal nggak ada orang yang dalam hidup ini nggak punya celah, nggak punya aib. Kayaknya biasa-biasa aja. Itu hal pertama. Jadi kunci surga yang pertama kalau kita mau raih, mau miliki adalah ucapan salam. Jadi tebarkanlah salam sehingga orang lain damai dengan adanya kita. Yang kedua adalah wasilul arham. Sambung silaturahim. Dalam hadis Rasul mengatakan la yadkhulul jannata qati'ar rahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Tidak akan masuk surga. Karena hakikatnya orang memutuskan silaturahim sama dengan memutuskan hubungan kepada Allah. Nah, rahim itu sendiri adalah nama Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi silaturahim itu nyambungnya sama Allah. Jadi orang yang memutuskan silaturahim berarti memutuskan hubungan sama Allah. Ini Allah marah kali. Ya. Apapun alasannya nggak diterima. Makanya kalau sakit hati jangan sampai dendam. Kalau ada orang salah sama kita jangan nggak dimaafkan, rugi. Nanti di akhirat
orang yang nggak maafkan orang lain walaupun dia benar, ternyata dia menjadi orang yang rugi. Ya, kok bisa gitu? Padahal kan harusnya orang yang nggak minta maaf ya. Harusnya kan orang yang nggak minta maaf yang rugi. Kenapa? Karena kesalahannya belum dimaafkan sama orang. Ini kenapa ada orang nggak ngasih maaf malah rugi? Nah, itu supaya tahu bahwa tidak boleh juga sombong, tidak boleh juga menahan maaf. Karena dengan kita menahan maaf itu kan kesannya kita mutus silaturahim, nggak mau baik-baikan itu. Betul nggak? Nggak mau baik-baikan. Itu hati-hati. Jangan dibawa dendam. Ada orang salah sama kita, datang minta maaf, nggak ada maaf bagimu sampai mati atau sampai kiamat. Oh, susah loh ibunda. Ini ada satu kisah. Rasul mengatakan di akhirat nanti ada satu orang yang datang menghadap Allah dengan amal yang banyak. Banyak kali amalnya. Sholatnya luar biasa, puasa, zakat, haji bolak-balik. Ada orang kaya rajin ibadah. Tapi satu kelemahan aja dia. Dia nggak suka maafkan kesalahan orang. Nggak suka. Nah itu aja. Nggak suka maafkan kesalahan orang. Di akhirat ditimbang pahalanya banyak. Akhirnya diponis masuk surga, pahala banyak. Ya, amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isatir radiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya banyak masuk ridha Allah, masuk surga. Begitu dia melangkahkan kaki, tinggal satu langkah aja ke pintu surga itu, ditahan malaikat, stop. Kata malaikat, kamu mau kemana? Surga, Pak. Bapak, saya bukan bapak, kata malaikat. Kamu mau kemana? Mau ke surga, malaikat. Nah, belum boleh. Pesan Allah. Loh, tapi saya udah diponis masuk surga, iya. Tapi belum boleh. Kata Allah, kamu berdiri di sini. Tunggu nanti ada orang menjumpaimu. Bayangkan ibunda, berdiri depan pintu surga. Berapa lama itu? 1 hari, 2 hari enak. 1000 tahun. 1000 tahun di akhirat beda dengan 1000 tahun di dunia. Karena 1 hari aja di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun perjalanan di 1 hari itu sana. Kalau 1000 tahun di sana gimana itu? Sampai pegel ya. Aduh, gimana? Akhirnya setelah 1000 tahun datanglah orang. Orang yang datang itu mengenalkan diri, karena di sana kan rata-rata muka orang sama semua. Ukuran kita kan wajah sama. Akhirnya dia tahu, terus orang tadi minta maaf. Ya udahlah, aku maafkan. Setelah dimaafkan baru diperintahkan malaikat, silakan masuk surga. Bayangkan itu. Ternyata orang yang nggak mau. Di dalam hati kita udah kita maafkan itu aja. Itu modal pertama ya. Dalam hati dan maafkan. Tapi mulutnya maafkan nggak ya? Iya lah. Nggak di depan orangnya. Oh, nggak di depan orangnya. Iya. Oh iya. Memang yang tahu ini kan hanya orang yang bersangkutan kan gitu, dan Allah. Ya. Mungkin orang yang salah nggak tahu. Mudah-mudahan hati kita menjadi ukuran diterima Allah kan gitu. Mudah-mudahan. Tapi yang paling bagus kalau bisa udahlah, orang-orang yang salah sama aku maafkan aja lah. Mau datang nggak datang udah aku maafkan. Datang syukur nggak datang. Tapi kalau cerita duit utang lain. Ini cerita maaf dulu. Yang berhubungan dengan selain itu. Nah, udahlah aku maafkan. Daripada nanti menjadi ganjalan di akhirat. Kita sebenarnya udah orang baik kita, dan tinggal masuk surga. Tapi gara-gara kita nahan maaf orang, nunggu dia nyariin kita. Kan nanti orang yang bersalah itu kan disuruh Allah cari orang yang kau buat salah minta maaf. Nunggu dia ini ya. Kita nggak salah nih, tapi nunggu dia. Mau berdiri 1000 tahun di depan surga. Kan enggak. Kalau nggak mau, dong ngapain? Apalagi kalau salah kita sama orang tua. Iya kan? Salah kita sama suami. Ada nggak tuh? Dari wajah-wajahnya kan nampak. Iya, udah. Suami salah, kita salah, udah saling maafkan aja. Orang paling dekat sama kita malah kita nggak mau maafkan, kan jadi jauh jaraknya. Jauh dari rahmat Allah. Udahlah, mau sebesar apapun salahnya. Memang manusia tempat salah kan gitu. Biarpun salah terus dia udah nggak apa-apa, memang begitu. Memang itu udah jodoh kita pula. Berarti kita udah diuji Allah lah situ melalui jodoh itu. Orang tua salah juga sama kita. Sebenarnya orang tua ini makin tua makin banyak salah sebenarnya.
Jadi kita harus pahami itu. Jadi kalau ada orang tua makin tua nggak salah itu nggak benar. Orang tua tuh makin tua mesti makin salah itu, serba salah lagi. Makan nggak cocok, ya kan? Minum nggak cocok. Nonton televisi pasti rebutan sama cucu. Ya begitu. Kita aja yang ngalah. Ya hitung-hitung amal. Ya. Saudara juga gitu. Alah. Udah nggak usah dendam-dendaman. Siapa yang dendam, Allah katakan tadi, mutus silaturahim, tidak akan pernah masuk surga. Padahal sudah amalnya bagus tapi nggak jadi masuk surga. Atau masuk surga tertahan gara-gara nggak maafkan ini. Nah, itulah makanya. Jadi kita sambung silaturahim. Ini majelis taklim termasuk salah satu wujud silaturahim. Tapi bukan ini satu-satunya. Termasuk salah satu wujud silaturahim. Tapi bukan ini satu-satunya. Nanti jangan dianggap kalau udah rajin majelis taklim udahlah silaturahim, enggak. Banyak lagi bentuknya itu. Ya. Cuman jangan diisilah dengan hal-hal yang penuh dengan dosa. Jangan jadi tempat menceritain kawan, ya. Jangan jadi tempat kita ria, pamer, sombong, jangan. Biasa-biasa aja. Kalau memang punya emas 1 kilo, ya simpan aja di rumah. Jangan digantungi. Sakit hati nanti orang kan gitu. Udah nggak ngasih nunjukin lagi. Ngejek lagi. Ngomong pakai gini. Udah di mana tempatnya? 1 aja kan bisa. Itu sana kan. Karena 5 belum terisi. Ya. Kadang-kadang emasnya di lidah atau di gigi. Itu. Gigi emas. Di mana sana? Biar nambah gigi emas. Gak usah lah, ya kan? Itu kalau di nggak ada ya dekat-dekat sini. Kalau di majelis taklim ibu udah nggak usah lagi gitu-gitu. Dia biasa-biasa aja kita. Ya. Orang sini orang sedang aja. Iya. Kalau emang kawan naik mobil semua naik mobil kita. Kalau naik kereta kita. Sesuaikan dengan itu aja. Iya. Supaya nggak ada di situ ada unsur-unsur pamer sombong. Kadang-kadang kita udah betul pun dianggap orang salah loh. Apalagi nggak betul ya emang udah salah kan gitu. Nggak betul aja udah betul aja dianggap salah loh. Apalagi nggak betul kan ya emang betul namanya nggak betul ya salah kan. Baiklah ibunda, yang ketiga wa at'imut ta'am. Atau dalam kalimat yang lain wa at'imul masakin. Kasih makanlah orang yang minta makan, yang pertama pengertiannya. Kasih makanlah orang yang lapar. Jadi ada 2 makna. Kasih makan itu bukan hanya kepada orang yang miskin aja, tapi pokoknya sama orang yang minta makan pun kita kasih sama tuh nilainya tuh. Dapat kunci surga. Kan ada kadang-kadang orang nggak lapar tapi dia mau makan. Bukan nggak miskin, tapi dia mau makan gitu, ya. Dan contohnya siapa? Tamu lah. Kalau yang miskin itu kan biasa minta-minta, pengemis, minta-minta. Itu udah jelas. Atau orang susah yang ada di lingkungan. Ini tamu kita. Alah, udah ngerti lah kita itu maksudnya kan. Yang pertama, kasih lah minum. Asal datang mau makan aja. Kayak gini kan, nah ini kan bagus ini. Ini pertama. Ini namanya DP. Nah, nanti kan ada bontotnya. Jangan sepele ibunda. Nerima tamu itu amal luar biasa tuh. Dalam satu hadis, sahabat heran satu hari nengok Ali bin Abi Thalib nangis. Nangisnya bukan kayak nangis kita nangis biasa ya, nangis deras sampai terisak-isak. Sahabat heran ini semua. Ya, Abu Bakar, Umar, kenapa ini menantu Nabi kok nangis? Apa ada yang menyakiti? Biar kita balas. Ditanya oleh sahabat, Ali, kenapa kau menangis? Sampai begitu kali nangismu. Dicubit aja dia nggak pernah nangis. Ali itu kena pedang, dipanah ibu udah tembus ini. Pernah dia waktu dalam perang, nggak nyengir pun nggak, apalagi nangis. Bahkan dicabut ketika dalam sholat dicabut. Sedikit pun nggak ada perubahan wajah, sakit. Kalau kita udahlah banyakan sakit kan. Ini nggak ada apa-apa nangis Ali. Sahabat nanya kenapa Li sampai begini kali nangis? Terisak-isak luar biasa. Ada yang menyakiti bu? Nggak ada. Jadi sampaikanlah sama kami biar bisa kami bantu. Bukan apa-apa. Aku makanya nangis seperti ini. 1 minggu ini nggak ada tamu yang datang ke rumahku. Nggak ada tamu seminggu datang ke rumahnya nangis dia. Kayak anak-anak nangis.
Nah, nggak ada tamu, nangis. Kita kalau tamu datang ke rumah macam mana? Nangis. Syukuran mana? Nangis juga. Tamu datang ke rumah apa nggak datang? Oh, nggak tahu lah cerita tamu mau ngasih duit atau mau minta duit. Pokoknya tamu lah itu. Dia nangis, tamu seminggu nggak datang ke rumah, nangis. Padahal kalaupun tamunya datang ke rumah, dia nggak punya apa-apa kecuali air minum. Tapi dia nangis nggak datangi orang. Kalau kita nangis, asik tamu-tamu aja pun. Sehingga ibunda, ada satu kisah juga di zaman Nabi, ada sahabat pernah marah-marah sama istrinya. Kenapa? Setiap hari bawain tamu aja. Suaminya suka bawa tamu. Marah-marah istrinya, apa nyambangin? Udah nggak punya apa-apa pun, bawain tamu, bikin malu aja. Merepet. Terakhir, panas telinga suaminya. Ngelapor sama Nabi, ya Rasul, macam mana lah istriku ini? Kenapa rupanya? Ya aku kan orang suka bergaul, kawanku banyak. Ada juga kadang-kadang kawan ini mau datang ke rumah ya Rasul. Memang aku tahu nggak ada makanan, tapi dia mau datang ke rumah. Istriku nggak terima ya Rasul. Macam mana ini? Tenang aja. Nanti bilang sama istrimu, aku akan datang ke sana. Kata Nabi itu. Oke. Pulang semangat dia, sampaikan istriku. Nabi datang. Oh, begitu dengar Nabi datang, bukan marah dia. Nabi istimewa kan. Senyum dia, oh jelas. Senyum istrinya. Oh, alhamdulillah Nabi datang ya, Bang. Iya. Ya udah kalau Nabi silakan aja kan. Oh, yang lain enggak ya. Nabi silakan aja. Datang Nabi. Nabi datang itu dipanggil sahabat, bukan sendiri ya. Ada 5 orang sahabat. Bawa ke rumah masing-masing. Bawa air jam-jam. Kita mau bertamu nih. Nah, sampai ke sana, kemudian Rasul tengok, mana istrimu? Ada ya Rasul. Suruh tengok, kami datang ya. Datang, tengok. Nggak usah jumpa, tapi tengok aja kami datang. Tengok, Nabi datang, bawa. Wah, begitu tengok Nabi datang bawa buntotan gitu, makin semangat dia. Inilah kalau Nabi datang nih, jelas ini dan kalau yang datang nggak jelas kan. Udah, tamu sebentar, kira-kira setengah jam, kemudian Nabi pulang. Pesan Nabi, suami istrimu mau tadi, ada ya Rasul di belakang. Nanti waktu pulang, suruh perhatikan kayak pulang. Begitu Nabi pulang, istrinya pun keluar dari kamar, intip, tengok Nabi. Apa yang terjadi ibunda? Begitu Nabi pulang, Nabi diikuti ular, diikuti kalajengking, diikuti lipan, diikuti binatang-binatang yang berbahaya. Keluar dari rumah itu. Di depan mata ya. Wah, ngeri. Jerit dia. Suaminya pun heran. Jumpai kenapa jerit? Itu Bang, ada ular, ada kalajengking. Gak ada, gak nampak. Kemudian jumpai ya Rasul, kok istriku menjerit? Nah itulah hikmahnya ada tamu datang ke rumah kita. Kalaupun dia nggak membawa rezeki sama kita, katakanlah manfaat, tapi dia menarik musibah dari rumah kita. Jangan pernah menganggap datang tamu bikin susah. Ya, jangan pernah menganggap datang tamu bikin susah. Kalau dia nggak ngasih manfaat sama kita, kebaikan katakanlah rezeki, tapi dia membawa musibah dari rumah kita. Orang yang sering datang tamu itu rumahnya lebih aman daripada ya orang yang nggak pernah kedatangan tamu. Kenapa? Semua orang tahu dan mau menjaga rumah dia. Nggak dikatakan sombong, nggak dikatakan pelit, walaupun nggak punya apa-apa. Ya, tapi udah nggak punya apa-apa, kita nggak menerima tamu ya. Jujur aja. Malah kalau jujur malah lebih bagus loh ibunda. Ada satu kisah itu di Bogor ibunda. Ada orang kaya ya bertamu, tapi dalam pakaian yang cumpan camping. Orang kaya ini sebenarnya ngetes sama orang yang mau dikunjunginya itu. Orangnya mau nerima tamu apa enggak? Karena dia udah keliling kampung itu, satu pun enggak ada yang nerima dia. Terakhir dia berpikir, udahlah, kalau ada nanti orang yang mau nerima aku dengan keadaanku seperti ini, maka akan kukasihkan sebagian dari hartaku untuk dia. Adalah orang. Assalamualaikum Bu. Orangnya susah ada orang. Bu, saya boleh numpang di sini Bu? Saya enggak saya orang perjalanan kemana-mana, nggak ada apa-apa. Saya udah keliling kemana-mana, nggak ada yang terima Bu. Saya mau cari makan aja, minum. Apa dibilang sama yang tuan rumah nih?
Aduh maaf ya Pak, kalau makanan tengok itu Pak, tinggal nasi sepiring kena asin. Minumnya inilah kami air ini Pak. Kalau Bapak mau nggak apa-apa. Biarlah kami lapar juga, yang penting Bapak kenyang. Mau lah Bu, nggak apa-apa Bu. Kalau ngetes dia kan, mau dimakannya. Kurang nggak? Ya Ibu. Ini kisah nyata, bukan kisah bohong. Udah, itu pulang minta baju dia. Baju saya udah jelek Bu. Ada nggak kira-kira Bu baju ini? Ada yang mana ya? Ada pun baju ini udah tinggal satu-satunya lah. Udahlah Pak kalau mau. Nah, makasih ya Bu ya. Makasih Bu, mudah-mudahan Ibu nanti murah rezeki. 2 hari Ibunda setelah itu datang, orang naik mobil BMW Ibunda. Parkir denger rumah dia. Semua kalau kampung nengokin, siapa? Ya, datang. Assalamualaikum Bu, Ibu kenal sama saya? Nggak kenal lah Pak. Mana ada tamu saya orang kaya Pak, orang saya susah Pak. Tamu saya orang susah. Nggak ada tamu saya orang kaya. Justru Ibu lah yang terima tamu orang susah. Tapi sebenarnya tamu itu adalah orang kaya. Bu, yang dulu, yang 2 hari yang lalu itu sebagai pengemis itu saya Bu. Saya sebenarnya hanya ingin menguji siapa orang yang betul-betul baik jiwanya. Nah karena itu udahlah Bu ya. Ibu mau ikut saya, tinggal sama saya atau bagaimana? Saya mau tetap sini lah Pak, ini rumah pusaka saya. Udah, kalau gitu saya bangunkan dan mulai hari ini saya kasih sebagian harta saya. Langsung jadi orang kaya. Nah, itu satu gambaran tuh ya. Makanya jangan pelit ngasih makan sama orang yang minta makan, tamu, atau orang yang miskin. Lebih bagus lagi ngasih makan orang yang miskin. Karena nanti kalau orang miskin tuh doanya makbul udah pasti kita menjadi ahli surga. Baiklah Ibunda, yang terakhir wasallu fil laili wan nasuniyam. Kunci surga yang terakhir adalah menegakkan sholat malam ketika manusia tidur. Apa yang dimaksud dengan sholat malam? Itu ada 2 macam. Yang pertama sholat lail. Sholat lail itu kalau di malam Ramadan namanya sholat tarawih, witir. Tapi kalau di luar Ramadan namanya sholat tahajud. Ya. Jadi siapa yang selalu rajin menegakkan sholat malam, ya, sholat tahajud, maka termasuk salah satu orang yang mendapatkan kunci surga. Nah, dan orang yang rajin sholat tahajud, rumahnya lebih selamat, lebih aman dari pencurian, ya, daripada orang yang nggak mau sholat tahajud. Nggak percaya coba. Begitu maling mau masuk ke atas loteng, kita bangun. Allahu Akbar, mah, ngeri ini pasukan jihad, kan gitu. Tapi kalau orang maling di atas loteng, kita malah ya habis lah kan. Ya, jadi orang yang rajin sholat malam itu biasanya bebas dari pencurian. Nggak percaya coba, rajin-rajin sholat malam. Jadi kunci surga yang terakhir itu Ibunda, sholat malam ketika manusia semuanya sedang dalam keadaan tidur. Insya Allah kalau kita sudah mendapatkan kunci-kunci surga ini, kita mudah nanti membuka pintunya. Artinya mudahlah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga sudah habis, ya, azan asar sudah berkumandang. Jadi tausiah pada kesempatan ini saya padakan sampai demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau baik, mari sama kita amalkan. Kalaupun nggak baik, udah tinggal aja lah, ya, di rumah ini. Sampai di sini tausiah kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada yang salah-salah, mohon maaf dunia wal akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.